Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Generus Ramadan. Bareng aku Andina Zuadan atau Nirwana yang akan menemani matanya pembuka kalian nih guys, biar nggak bingung banget. Selama beberapa menit ke depan kita bakalan ngebahas topik-topik menarik selama bulan suci Ramadan. Kita sapa dulu nih teman-temannya di rumah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kita doain semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengingatkan buat teman-teman yang pulang ke rumah nih, jangan ngebut-ngebut. Ingat, keluarga di rumah kita berdua. Pelan-pelan, asal selamat. Apalagi nih di kota Makassar jam-jam 3 ke bawah tuh lagi padat-padatnya. Hari ini kita bakal ngebahas apa nih untuk podcast hari ini. Jadi hari ini tuh kita bakal kedatangan salah satu orang hebat nih guys. Beliau ini adalah adminnya sukses dan juga seorang tokoh pembicara tentang Birrul Walidain. Beliau ini adalah Bapak Haji Sutopo ST. Dan kerennya lagi nih, kesuksesan beliau itu karena berbaktinya beliau itu kepada kedua orang tua. Nah, sebentar lagi kita bakal berbincang-bincang nih dengan Bapak Sutopo tentang Birrul Walidain. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dari selamat menunaikan ibadah puasa. Balik lagi nih bareng kita. Nah, sekarang di studio kita ini sudah ada di narasumber kita. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di studio podcast kami. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Semoga nih Bapak diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, Amin. juga biar kita sekarang tuh penyebaran vaksin ini sudah tidak menyebabkan terjadinya degradasi sosial di masyarakat kita, dan dampaknya generasi sekarang mengalami degradasi moral. Karena itu generasi penerus sekarang harus melihat edukasi tentang Birrul Walidain. Menurut Bapak nih, Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Oke, boleh ya kita santai nih ya. Kenalkan dulu dong namanya. Periksa nanti biar dia kenal. Kenalkan dulu siapa? Perkenalkan nama saya Andina Tua. Wah, Dan kenalkan nama saya Ratu. terima kasih deh ya. Ini terkait dengan Birrul Walidain ini yang seperti apa gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kondisi sekarang ini sangat jauh berbeda dengan ya dan bagaimana itu di kondisi yang ada saat ini sangat beda sekali. Kalau dulu kita nggak ada pengaruh-pengaruh teknologi seperti yang sekarang ini yang paling marak, pengaruh yang paling kuat itu adalah HP. Nah ini yang harus kita bisa sadari. Hanya anak-anak sekarang itu dengan HP itu lupa dengan orang tuanya. Ini sudah mau tidak mau seperti itu. Kalau dulu ya kita cerita anak-anak itu kalau dipanggil orang tua pasti itu langsung datang. Tidak hanya menjawab. Nah, sekarang karena sibuk HP-nya kadang-kadang ya menjawab tapi tidak datang. Nah ini yang suatu kesalahan yang perlu kita bersama untuk ada di semua itu. Kita harus melatih itu. Tanpa melatih kita tidak bisa. Tanpa melatih kita tidak bisa. Jadi kalau menurut saya Birrul Walidain untuk saat ini pertama ya, kalau betul-betul kita ingin baik kepada orang tua, tentunya juga pasti tidak ada namanya anak yang tidak ingin berbuat baik kepada orang tua juga. Tapi semuanya itu akan nanti itu biasanya menyesal setelah orang tuanya itu meninggal. Dan ini sejak zaman dulu ada itu saya punya tetangga itu nakal sekali anaknya. Karena orang tuanya itu cacat kelihatannya seperti dicuekin. Begitu meninggal ditulis besar-besar di bajunya itu, aku anaknya ini disebut, bapak aku namanya disebut semua. Padahal waktu hidup itu tidak disayang-sayang, tidak diperhatikan, tidak berbuat baik. Nah ini pesan saya untuk adik-adik semuanya, coba kita sisihkan
waktu sesekali itu merenung kapan saya harus berbuat baik pada orang tua. Nah, berbuat baik sekarang ini itu sebenarnya sederhana. Tidak seperti dulu zaman saya itu jauh sekali. Zaman dulu itu namanya anak itu punya kewajiban bekerja di rumah itu. Apalagi yang seperti saya tinggal di kampung harus cari makanan untuk sapi, harus ngangkat air. Sekarang kan tidak. Nah, sekarang karena saya sendiri sudah orang tua, yang perlu diperhatikan pertama, orang tua kalau kita mau berbuat baik pada orang tua itu pertama ya sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dalam beribadah kita lakukan semaksimal mungkin. Orang tua itu senang ketika kita itu mempersungguh dalam ibadah, dalam hal ngaji ya kita tertib, sholat ya tertib. Jadi pengertian tertib dengan rajin harus dibedakan. Kalau rajin itu bisa melakukan, tapi kalau tertib semuanya itu terlakukan. Misalkan tertib sholatnya. Ketika sholat, baiknya orang yang sholat itu seperti apa dari rumah sudah siap. Mungkin pakai pakaian yang terbaik. Ya, kalau laki-laki ya mungkin pakai wangi-wangian kan seperti itu. Sebelum wudu gosok gigi, kalau dulu kan pakai siwak itu ya. Nah itu coba itu tertib itu. Waktunya apa itu dilakukan. Orang tua melihat seperti itu sudah senang. Kemudian yang kedua ya tentunya dengan orang tua itu jangan sampai membuat orang tua kita itu kecewa. Itu jangan sampai. Saya akan mencontohkan. Ya, sekarang ini orang tua kadang-kadang sering kecewa kadang di situ lihat anaknya enggak. Orang tua itu kalau datang masjid yang dicari itu anaknya, enggak ada yang lain. Semua kan seperti itu. Jadi intinya jangan tanggung-tanggung bahwa untuk berbuat, artinya gini, jangan sampai kita nanti menyesal setelah orang tua kita ya ada. Jangan sampai menyesal. Kapan lagi saya harus berbuat baik. Jadi itu dulu ya, jadi intinya itu menurut saya awalilah mulai dari sekarang untuk berbuat baik. Sekali kita harus merenungkan diri bagaimana supaya apa cara saya untuk membuat orang tua aku senang, intinya gitu. Orang tua itu beda-beda, tapi intinya ketika kita rajin ibadah, rajin sholat, tertib ya, rajin tertib itu adalah termasuk berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidaini kepada orang tua. Itu ya nomor satu ya. Lanjutkan apa lagi? Yang kami tahu nih Pak, Bapak tuh jadi akminya sukses seperti sekarang itu karena berbakti kepada orang tua. Bisa tolong ceritakan dong Pak, gimana sih berbaktinya Bapak kepada orang tua sehingga bisa sukses seperti sekarang ini? Pertanyaan ini pernah ditanyakan KMR juga kan. Tanya itu, karena dari Surabaya. Mas Koko bisa sukses itu apa yang Mas Koko lakukan? Amalan apa yang dilakukan? Saya mengatakan waktu itu juga itu kan memang ingin membahagiakan orang tua. Saya belum tahu istilah birrul walidain itu. Sekarang kan sudah banyak orang mengaji. Kita dulu ngaji itu kecil itu ya ikut-ikutan saja. Dan sementara saya kecil itu saya berpikir. Jadi saya ceritakan kisah saya birrul walidain saya itu pada orang tua itu ya. Waktu kecil itu saya berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua. Dulu, kalau zaman dulu atau mungkin sekarang pun, kadang-kadang berpikir membahagiakan orang tua itu kita mungkin, wah aku nanti kalau kaya orang tua tak kasih uang, aku tak hajikan, tak buatkan rumah kan gitu ya kira-kira ya. Sekarang jadi pertanyaan, apakah ketika nanti kita besar kita jadi orang kaya? Semua tidak tahu. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita jadi orang kaya, apakah orang tua kita masih hidup? Benar enggak ini sekarang? Apalagi dibalik, apakah nanti saya itu juga kaya? Kalau tidak, sama-sama. Artinya kebahagiaan itu juga tidak hidup dengan kekayaan dan sebagainya. Mulai sekarang lah kita berbuat baik buat orang. Jangan sampai kita kalau saya dulu melakukan itu ya kecil itu saya sebelum punya tugas wajib sama orang tua itu saya kecil itu suka mencari kayu masak. Dan itu saya lakukan ya itu sampai saya kena duri kakiku, itu sudah biasa itu. Nah,
kayu untuk masak orang tua. Jadi orang tua itu juga mengurangi untuk beli bahan bakar. Kemudian menginjak besar, menginjak dewasa, bahkan kecil tadi saya nyuci sendiri, nyucinya di sungai, nggak seperti sekarang itu tinggal ada di rumah juga sudah ada. Itu pun masih ada beberapa anak yang tidak mau melakukan. Kalau saya nyuci di sungai itu, tahu itu nyuci di sungai, dijemurnya juga di sungai, sembari nunggu kering, kami itu cari udang. Udang kita tangkap pakai tangan tuh di sungai itu. Ya seperti itu. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Menginjak besar sudah punya kewajiban, yaitu kewajiban mencari makanan untuk ternak. Kebetulan punya sapi, waktu itu juga saya punya 3 ekor sapi. Ya, pagi itu ambil rumput untuk makan sapi. Setelah pulang, orang tua di sawah itu membajak sawah. Mungkin tidak tahu istilah membajak anak-anak sekarang ini. Jadi sawah itu digarap itu, dibajak itu dipakai sapi, itu tenaga sapi. Saya orang tua yang lakukan itu. Setelah saya ambil rumput, bapak saya di sawah itu lagi saya suruh pulang. Bapak pulang, saya yang lanjutkan. Waktu itu kemungkinan saya sekitar usia 16 tahun itu. Usia 16 tahun itu zaman itu tuh lagi anak-anak muda itu lagi istilahnya itu mulai gengsi sama perempuan, yang laki-laki ya. Saya itu saya keluarkan semua. Nggak peduli saya itu mau laku atau tidak laku, nggak peduli. Kondisinya seperti itu. Karena saya asal lebih mengutamakan orang tuaku daripada saya harus berpikir gengsi kepada umumnya anak muda. Tapi belum ada waktu itu. Nah, ini kisah nyata saya ceritakan ya. Karena saya juga berharap ketika saya cerita seperti ini, anak-anak itu supaya terbuka bagaimana saya juga bisa berbuat terbaik untuk orang tuaku sesuai kondisi yang sekarang. Makanya beda kalau sekarang, yaitu mungkin kalau jauhan, apalagi namanya tadi kalau Pak orang tadi kare toh, ya mungkin disempatkan ya berapa hari telepon, tanyakan kondisinya. Itu sudah orang tua itu senangnya luar biasa itu. Sama dulu saya begitu, saya itu sudah nggak peduli zamannya cowok-cowok saat itu umur 16-17 itu lagi gengsi-gengsinya tinggi. Kalau ketemu perempuan itu sudah, saya kerjaku di sawah, tidak peduli. Kalian gosong hitam, saya nggak peduli saya. Yang penting orang tua senang. Sampai kayak gitu itu. Itu sepulang dari sawah kira-kira jam 10. Jadi saya itu keluar dari rumah itu sekitar jam 6:30 setelah sarapan, ambil rumput, makanan sapi, pulang sekitar 7:30, terus kadang juga jam 8 ke sawah lagi, ganti orang tua yang kerja di sawah satu pulang, kurang lebih sampai jam 10. Sampai di rumah, angkat air itu kurang lebih dari sini sampai rumah saya sampai sini itu ngangkat air kita pikul. Menunggu untuk mandi satu rumah itu. Ada kakak saya tapi saya tidak mau peduli kakakku mau rajin itu tidak. Saya tidak peduli. Yang penting saya harus membahagiakan orang tua saya. Itu memang orang tua itu waktu itu saya betul-betul saya agungkan betul. Karena suatu hari itu saya punya kakak pernah menyakiti ya, membuat kata-kata yang kasar. Kakak lebih besar, jauh lebih besar saya. Ya membuat kata-kata kasar sehingga bapak saya itu ya namanya anaknya kalau buat kasar kan pasti juga orang tua itu kan biasa sakit gitu. Tapi waktu itu belum sakit, kondisi selesai batah itu sama orang tua, kata-kata itu membatah lah. Berangkat istrinya mandi sama-sama rumah tadi sama kakak itu. Di perjalanan itu saya kasih tahu, Mas, saya tidak mau dengar lagi membuat kata-kata orang tua kita itu. Kalau itu diulangi, harus berkelahi dengan saya. Saya begitu itu. Karena saking saya mengagumkan orang tua saya. Ini saya berharap anak-anak sekarang itu harus lebih ringan sekarang itu, tidak kerja. Tinggal itu saja itu. Mungkin ya, telepon, kalau orang tuanya di sini ya mungkin bantu. Yang bisa dibantu. Minimal itu pekerjaan kebutuhan sendiri jangan sampai
mengerjakan orang tua. Jadi kalau terkait dengan apa namanya, seperti apa yang saya lakukan sehingga berhasil, dan memang yang saya ingat seperti itu ketika saya melakukan sesuatu berhasil gitu ya. Yang saya ingat sih biasanya ini perbuatan saya ya apa namanya, akibat daripada perbuatan baik saya pada orang tua. Ini saya ceritakan dengan Cair, waktu Cair pun mengatakan, wah guru aku masih sampean ngomong begitu. Tempat beliau ya sampaikan itu ada kakaknya juga gitu, katanya pada kakak saya juga gitu mas, dan perhatiin sekali sama orang tua itu. Bahkan itu ya kalau di Jawa itu kan ada bahasa halus sama bahasa kasar. Kalau orang-orang biasa yang bukan anaknya pegawai itu pakai bahasa halus dengan orang tuanya itu malu. Jadi seperti saya di lingkungan saya itu KRT atau KRW barangkali itu nggak ada namanya anak pakai bahasa halus sama orang tuanya, itu nggak ada. Kecuali saya. Itu pun kan sudah besar itu. Saya bertahan itu. Keluargaku juga nggak ada yang pakai bahasa halus sama orang tua waktu itu. Saya sendiri saja. Karena saya tadi itu, saya takut kalau nanti saya sudah besar, saya kaya, orang tuaku nggak ada, atau apa namanya, saya takut kalau sudah besar saya tidak kaya, orang tua masih ada. Tapi karena dulu itu seperti itu, nanti Pak, belum pokoknya harus urusi semua. Tapi kan di hidup itu kita tidak tahu, kita itu mau perjalanan nanti itu seperti apa kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah ya ternyata ya kalau bapak saya belum terlalu menikmati hasil saya, tapi yang menikmatinya ya perilaku saya saja itu. Tempat itu kalau lebaran itu di Jawa kan pasti orang-orang pada pulang. Jadi di Jawa pun keponakan saya jadi 2 bulan sebelum itu sudah ngomong itu, nanti Papa pulang ini ya 2 bulan lagi, udah ngomong gitu. Padahal keluarga itu banyak, ada 8. Kenapa ini disebut saya? Kondisi sakit ya, pulang saya itu kondisi tidak bisa jalan. Saya pulang, saya coba Pak, saya keluar tamu kan garing tadi keluar tamu Pak, Papa gitu, coba kok jalan sendiri bisa itu. Jadi dorongan karena apa namanya, rasa semangat, termasuk barangkali saya itu termasuk disuka ya, saya lakukan full waktu itu untuk orang tua itu, sampai yang tadinya itu tidur terus itu bisa jalan. Sampai ponakan saya itu heran itu, karena bisa jalan padahal biasanya garing terus seperti itu. Jadi memang orang tua ketika dia itu apa namanya, ada yang dibanggakan, tapi itu rasa semangat tinggi. Ini yang saya lakukan pada orang tua saya. Itulah kira-kira bisa ya mengikuti ya, yang bisa. Allah ya, artinya konsisten dengan kesalahan. Terus apa lagi? Sekarang gini, apalagi kita sebenarnya kalimat ini itu ya khasnya itu untuk orang kita yang mendapat kita. Sekarang gini, kita hidup di dunia, nanti begitu mati luar biasa nggak masuk surga itu ya, sama sebaliknya tidak. Ketika kita masuk neraka itu juga luar biasa, jangankan masuk neraka, kita di alam kubur saja itu loh. Salah satu saya ceritakan apa namanya, siksa alam kubur, sebenarnya ada beberapa itu, salah satu saja ya. Di alam kubur nantinya itu kalau orang yang bukan orang iman yang dapat hidayah itu, dia nanti itu akan dipukul oleh malaikat yang membawa pemukul. Dipukulnya 1 kali itu. Diceritakan dalam hadis itu, ketika malaikat ini seandainya ya dipukulkan ke gunung batu, gunung itu akan hancur menjadi debu, bukan menjadi kerikil, bukan menjadi pasir, menjadi debu. Seperti apa itu pukulannya itu? Nah ini dipukulkan ke kepalanya si mayat di alam kubur yang bukan orang iman. Nah, setelah itu ada lagi didatangkan seekor ular besar yang berbisa. Dijelaskan dalam hadis itu
ya, seandainya ular ini di dunia terus dia mengembuskan nafasnya terus gitu ya, semua tanaman tidak ada hidup, ini disuruh menggigit si mayat sampai kiamat. Ada nggak bernafas saja nggak ada hidup, bagaimana ini apa racunnya si ular itu kalau gigit orang ini gigit tiap hari. Kita bisa selamat dari itu. Selamat dari itu, kita bisa selamat dari itu karena hidayah dari Allah. Kita diberi hidayah dari Allah itu karena terlahir dari orang tua kita. Sehingga ya wajar kalau surga di belapan ibu, orang tua kita ya termasuk ya. Kalau kita mau apa namanya itu, ini apa namanya? Ini kalau kita kaitkan dengan surga ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi orang tua kita, ya sebelum melahirkan itu kan sisanya minta ampun, perlu berhenti. Dan apalagi kalian ini perempuan, siap-siap itu. Makanya ya mulai dari sekarang lakukan yang terbaik untuk orang tua. Sehingga ya ketika kita nanti itu masuk surga, karena kita kan lewat perantara orang tua kita, lewat ibu kita, ya wajarlah katakan surga itu di bawah telapak kaki. Artinya ya kita itu istilahnya ketaatan kita ya seandainya sujud sampai telapak kaki itu harus kita lakukan. Seandainya harus kita lakukan itu, karena kita dikasih surga ya. Kita masuk surga, kita bisa menikmati karena lantaran orang tua kita. Itu ya, jelas ya. Lagi. Kalau batasan taat kepada kedua orang tua itu bagaimana sih, Pak? Ya, kalau perintahnya baik, ya ada batasan sampai kita mati, sampai kedua orang tua kita nggak ada. Tapi kalau perintahnya memang tidak sesuai agama ya tentunya ya kita cukup diam. Kalau saya memahami itu orang tua dengan itu sama kalau saya. Nah, seperti saya ya, sekarang itu orang tua aku juga nggak ada. Tapi saya punya mertua, itu juga saya berusaha menganggap mertua ini seperti orang tua tadi gitu. Sekarang ini saya sudah punya program, tadi saya tanyakan ke Pak Yai, termasuk saya itu ya, tinggalkan jabatan saya di mana itu di Manado itu menjabat sebagai kepala balai. Sekarang saya tinggalkan itu, saya mengundurkan diri. Saya pulang termasuk ini meramut orang tua saya itu. Tadi saya juga berkomunikasi dengan Pak Yai. Bisa nggak saya itu kalau sholat Jumat minta izin saya mau ngimami di rumah orang tua. Oh, caranya gini, alhamdulillah ada solusi itu. Saya titik hadis Pak. Nggak apa-apa toh. Yo nggak apa-apa sih yang itu mau saya ikuti. Jadi nanti Pak Koko sholat Jumat dulu di masjid, pulang ngimami. Sampai saya berani seperti itu. Kita sampaikan ke itu. Saya termasuk saya pulang itu mau rambut. Padahal ini bukan orang tua kandung saya itu. Nanti saya berusaha itu. Apalagi kalian masih punya orang tua. Ya. Jadi intinya itu ya nggak ada batasannya. Terus apa lagi? Gimana pendapatnya Bapak nih tentang sebagai anak ini nggak pernah bisa dilahirkan hidup. Kan setelah lahir di dunia kita malah dulu berbakti kepada orang tua. Padahal kan kami sebagai anak nggak pernah bisa untuk dilahirkan. Ya. Sebelum jadi anak berarti nggak tahu loh kita mau dilahirkan atau tidak. Gitu kan? Jadi gini, kalau terkait berbakti ini sebenarnya ini kan perintah Allah ini. Kita yang walaupun mungkin orang tua ya, semua orang tua, jadi kita ini orang tua kita itu melahirkan itu bukan karena memang apa namanya betul-betul ingin membuat kalian itu tidak. Semua orang ingin punya anak, tapi kan ada juga yang orang juga istilahnya sudah kawin lama-lama nggak punya anak kan ada. Jadi Allah yang membuat kita ini ya Allah. Orang kan banyak itu orang sudah apa namanya, jadi bukan orang tua yang istilahnya itu kenapa kita suruh yang nyuruh Allah. Coba lihat di surat Luqman itu ada itu, surat Al-Isra ayat 23 insya Allah juga ada itu perintah biru wanita itu.
Jadi memang mutlak ini Allah, bukan karena orang tua ya yang meminta-minta gitu. Perintah Allah termasuk ya tadi itu. Jadi pertanyaannya itu ya kurang pas, karena ya bukan kurang pas karena belum tahu lah berarti gitu. Karena apa yang tadi kan menanyakan kita kan tidak minta, yang menjadikan kita itu Allah bukan orang tua kita. Sebenarnya itu orang nikah ternyata tidak punya anak kan ada. Jadi intinya ini mutlak Allah ya yang membuat kita, Allah yang memerintahkan kita. Nah, ketika Allah sudah memerintahkan, wajib harus mengerjakan. Ya, jelas ya. Apa sih manfaatnya kalau kita itu menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua? Manfaatnya ya, manfaat itu sama dengan $4. Kita buka dulu. Saya pernah mencatat saya 4 bulan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau saya tahun 2016 kita pada kesempatan. Ya, kalau ada yang saya juga itu dicatat itu di yang ada kaitannya kita sebagai anak, ya itu harus ditulis, diingat-ingat, termasuk yang saya yang terakhir itu, yang kemarin itu salah satunya doa kepada kedua orang tua. Apa enggak? Contohnya coba. Ya doa yang diajarkan Pak Imam. Nah, yang ini coba nanti ingat. Ya Allah, semoga Engkau tetapkan kedua orang tua kami dalam level 1. Pernah dengar itu? Nah, tapi ya Allah, semoga Engkau terima semua amal baik kedua orang tua kami. Ya Allah, semoga Engkau ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dengar toh? Yang ketiga, yang keempat, ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua kami kesehatan, kewarasan, kekuatan, umur panjang yang barokah, rezeki yang banyak, salah lancar barokah. Yang terakhir, ya Allah, semoga Engkau memberi kedua orang tua kami sewaktu-waktu mati keadaan husnul mati khotimah. Tapi nggak ada orang tua itu. Bisa hafal, kalian masih ada. Hafalkan itu di saya ada itu. Salah itu. Kalau saya nggak ada orang tua. Iya kan? Nah, tadi kembali lagi ke aturan. Itu di saya itu. Maka yang gitu-gitu saya itu berusaha untuk kalau ada di saya yang sifatnya doa dan itu diceritakan untuk anak, ya kita sebagai anak itu ya harus berusaha. Ini ya kepadolan atau manfaatnya kepadolan berbuat baik pada kedua orang tua. Pertama, ini saya ambil dari saya. Dalam hadis riwayat Muslim yaitu ada pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi, ya Rasul, amalan apa yang paling utama? Menjawab yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi memang suatu amalan paling afdol itu yang berbuat baik kepada orang tua. Yang paling utamanya tak masuk berbuat baik itu seperti itu. Ya sudah, lakukan saja yang terbaik buat orang tua. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah. Hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, ridho Robi, ridho al-walidi. Ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Allah kalau kita ridho, apapun yang kita minta, semuanya itu yang punya kan Allah. Makanya carilah ridhonya orang tua dulu. Kita mau cari ridhonya Allah kalau orang tua kita nggak ridho, ya nggak bisa loh. Ridhonya Allah itu karena ridhonya kedua orang tua. Ya, terus pintar-pintar kita ini. Makanya kalau ngaji ada yang bagus, catat itu kita amalkan, jangan sampai terlewatkan, soalnya nanti lupa lagi. Ya mumpung ini kata juga ketemu saya, nanti coba itu pertamanya itu coba diperhatikan lagi, itu diamalkan, itu jangan sampai lewat. Jadi termasuk kefadulannya itu akan mendapatkan ridho dari Allah, karena ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua.
Kemudian yang ketiga, menjadi sebab terkabulnya doa. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, wa da'watu al-waladi ala waladihi. Doa orang tua ini adalah karena ridhonya Allah itu, sehingga ketika orang tua mendoakan kepada anak, nah itu doanya itu mudah diterima. Anak pun juga gitu, ketika orang tua sudah ridho, doa anak itu juga diterima. Ingat nggak ceritanya kejadian seorang mubalek jualan sapi kurban. Sapinya itu insya Allah ada 8 ekor atau bisa dilupakan antara itulah. Ketika jual sapi ada 8 ekor nggak laku-laku. Ini diceritakan di daerahan itu juga pernah. Saya waktu itu mendengar cerita itu waktu saya ikut sa'i di sana. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Jual sapi tadi. Mau kurban itu ya waktu kurban ya acara Durhaka itu dilakukan, jual sapi itu ada 8 ekor itu nggak laku-laku. Ya ingat bahwa doanya orang tua itu mustajab. Padahal waktu itu sudah takbiran itu. Berarti waktu kan tidak sedikit orang udah takbiran. Sekolah ke orang tua itu pendidikannya bersama. Mak, akan bahasa Jawa nggak ngerti ya, nanti tak translate bahasa Indonesia. Mak, dongakno sapiku payu mak. Oh ya dong, tak dongakno payu kabeh. Ibu, Mama Soleh doakan supaya sapi saya laku. Dan ibu mengatakan, oh ya nak, saya doakan laku semua. Dari 8 ekor, ya, satu diantaranya itu cacat sapi itu. Secara logika kan tidak laku, nggak boleh dijual juga kan. Akhirnya kira-kira 1 jam dari doa itu datang pembeli. Beli butuh 7 ekor. Bisa satu ada yang datang lagi. Tapi karena ini mubalek ini yang jualan ini juga paham ini tidak boleh dijual karena cacat. Yang pembeli juga ngotot mau dibeli karena mau dipakai latihan untuk anak yatim piatu atau apa gitu, anak apa itu. Jadi nggak apa-apa Pak, ini untuk latihan anak, akhirnya dibeli semua. Doanya orang tua mengatakan tak donganya payu kabeh, saya doakan laku semua, akhirnya laku. Nah, ini penyebab menjadi doa terkabulkan di situ ketika orang tua sudah ridho. Nah itu coba itu praktekkan. Jadi nanti adik-adik semuanya itu kalau misalkan setiap mau berbuat apapun yang punya niat kayak kita mungkin mau sekolah, mau lamar kerja, atau mau mondok, sampaikan ke orang tua sama ke ibu, Bu, nah saya mau ini, Mama Soleh doakan. Nah ini ada kejadian itu ya, sapi cacat pun itu laku. Ya, jadi jangan lupa ini, jadi termasuk kefadolan ketika kita berbuat baik, doa kita yang mustajab, ditambah doa kedua orang tua kita juga mustajab. Itu tadi yang nomor 3. Yang nomor 4, mempermudah masuk surga. Man asbaqo mudian fi waladihi asbaha lahu babani mafruhani minal jannah. Barang siapa di waktu pagi ada taat kepada kedua orang tua, maka pagi itu 2 pintu surga dibuka oleh Allah. Jadi kita pagi-pagi saja sudah berbuat baik kepada orang tua, taat, itu pintu surga sudah dibuka. Hanya memudahkan untuk masuk surga. Kemudian yang kelima, ini pertanyaannya ini juga saya punya jawabannya ini. Jawabannya ya dari hadis ini, memanjangkan umur dan menambah rezeki. Kalian ingin umur panjang enggak? Ingin rezekinya lancar enggak? Berbuat baiklah kepada orang tua.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akoba ayumadana lahu fi umurihi wa ayyudaza lahu fi rizkihi wal yabarok walidayhi. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Makanya itu dari pertanyaan dari Ibu Walidah ini bisa berhasil, ya ternyata termasuk ini nomor 6 ini yang tercatat itu. Di samping umurnya panjang, rezekinya dimudahkan. Dan yang terakhir, mungkin ada lagi nih ya, mungkin ada lagi itu. Terakhir itu silahkan nanti diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya. Ini bisa dilihat di surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Silahkan ada mahasiswa juga balik nanti bisa dilihat. Itu yang nomor 6 terakhir. Itu ya, jadi ya apa namanya itu, manfaat berbuat baik itu seperti itu. Dan 6 tadi. Kalau sudah baca semua, silakan nanti kalau pada saat rekaman didengarkan, silakan dicatat. Ada? Gimana sih caranya agar intinya gini ya, kalau terkait itu, jadi kita harus paham bahwa kita diciptakan itu hanya semata-mata untuk ibadah. Artinya ibadah itu ya beramal. Sementara tadi saya jelaskan juga, suatu amalan yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, kita itu tidak akan tidak akan berat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita harus merasa syukur. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita akan mendapatkan surga. Kita harus merasa syukur juga. Nah, ternyata kalau perempuan kan sukanya emas ya. Rumah kita dari emas. Sekarang aja mungkin nggak ada yang punya emas sampai 1 kilo. Kita, orang tua kita memberikan emas 2 gram, 3 gram, atau 5 gram, itu sudah senang sekali. Perempuan atau laki-laki ada. Nah, kita nanti itu dibuatkan emas yang untuk lemari kita dibuatkan emas. Biasan-biasan hidupnya terbuat dari emas. Maka tidak syukur. Kita sangat luar biasa. Atas kesyukuran itu, ya, wujudkan ya syukur kita terutama ya kepada orang tua kita, karena kita ini akan mendapatkan surga seperti itu karena kita dilahirkan orang tua kita. Kalau kita nggak dilahirkan orang tua kita ya nggak dapat itu. Terus yang lebih syukur lagi, kita sudah dilahirkan mendapat hidayah tadi itu. Kan banyak orang yang dilahirkan dengan hidayah. Jadi kalau terkait dengan apa tadi itu, caranya ya tadi pertama kita harus syukur dulu. Ketika kita syukur, ya, orang yang syukur itu biasanya itu semangat. Kalau yang nggak syukur susah bersemangat. Jadi ya kita bisa mensyukuri, akhirnya kita ya saya harus berhati-hati. Jangan sampai nanti saya malah menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai sekali-sekali ya, kita itu berbuat maksiat. Nah ini supaya saya jelaskan juga, ini juga nggak ada pertanyaan jeleknya. Pertanyaan jeleknya itu apa ancamannya ketika kita berbuat maksiat? Kata juga dari saya, bongkar kata di sini. Akibat berbuat maksiat, pertama menghalangi rezeki dan ilmu. Orang berbuat maksiat itu Allah tidak memberi ilmunya itu susah dan rezekinya dikurangi. Kemudian menjauhkan diri, ya, menjauhkan kita dari Allah. Kemudian mempersulit semua urusan kita. Yang keempat, memperpendek umur. Yang kelima, melemahkan hati.
6 pewaris umat yang diberi azab. Kemudian yang ke-7 menimbulkan kehinaan. Yang ke-8 merusak akal. Yang ke-9 mendapat ancaman laknat dari Allah dan Rasul. Kemudian yang 10 menghalangi syafaat Rasul. Kemudian memalingkan perhatian Allah, kita dijeleki sama Allah. Termasuk yang disebut maksiat. Ini saya catat ini contoh ya, contoh maksiat itu ya. Sama syirik. Apa hubungan dengan kedua orang tua? Ada nanti sama syirik. Kan tidak syirik kok. Membunuh yang diharamkan oleh Allah, berzina, jujur, makan harta riba, makan harta anak yatim, itu termasuk maksiat itu. Mencuri, minum khamr, dusta, riba, mengadu domba, meremehkan, bahkan melanggar. Dan yang terakhir ini durhaka kepada kedua orang tua. Dan sampai kita durhaka kepada orang tua, kita ini nantinya itu bisa mendapatkan surga karena dilahirkan kedua orang tua. Sehingga ketika menanyakan bagaimana sih kita bisa jadi anak yang berbakti kedua orang tua, ya tadi kita harus syukur akibat Allah. Tadi kan bisa rasakan nikmat ya, bisa bernapas nikmat, bisa melihat yang indah-indah juga nikmat, bisa senyum, bisa ketawa juga nikmat. Adapun kalau kita ini mengeluh, itu adalah settingan setan itu. Nah, kita hati-hati itu kan. Kenapa kita banyak mengeluh? Kita hati-hati. Setan itu yang setting itu. Karena dalam agama kita ketika membaca Al-Quran saja itu, artinya kita harusnya itu Al-Quran bisa menjadikan obat. Jangan sampai karena Al-Quran bisa membuat orang jangan khawatir dan jangan susah kan gitu. Kalau susah berarti setan itu kita nggak sadari. Sehingga ya yang ada kita senang terus. Nah, ketika kita senang, asalnya dari mana kita bisa senang? Nah, tadi dari orang tua kita. Yang bagus, nantinya kita di surga. Sehingga ketika kita sudah merasakan syukur seperti itu, ya saya harus full ke orang tua. Saya berbuat baik sebaik-baiknya untuk kedua orang tua sebelum saya berbuat baik pada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri dulu mencontohkan gitu. Saya itu dulu ketika kuliah ya, kita di Bandung, rumah di Jawa Tengah. Kalau saya pulang kuliah, yang saya saya temani sampai puas-puas itu kedua orang tua dulu sebelum saya ke teman-teman. Biasa itu kalau pas lebaran gitu, kalau itu ada namanya taman hiburan. Ada taman hiburan. Kalau biasanya orang ke taman hiburan itu sama temennya itu rame-rame dulu ya. Kalau seperti ini mungkin kayak di luar gitu. Nah, saya itu orang tua kedua saja itu. Ayo Pak nonton Pak, nggak ada ya. Orang anak ngajak orang tuanya itu yang satu nggak ada saya. Tapi saya berusaha memberi kenangan. Nonton ada atraksi, kobra dan sebagainya. Setelah itu saya pulang, lalu saya ketemu teman-teman. Artinya apa? Kita makan kedua orang tua kita. Seperti itu ya, masih ada nggak? Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa membuat kita semua saya kenal barangkali belum sadar selama ini kita harus menyadarkan. Apalagi saya juga sudah mencontohkan tidak punya orang tua sendiri saja masih berusaha. Doa saja yang ya untuk kedua orang tua yang nggak ada orang tua kita masih bisa menghafalkan. Nah, artinya apa? Ya masih ada, mestinya harus lebih di luar kepala. Nanti kalau duanya nggak ada, tanya sama saya, nanti saya kasih tahu. Jadi saya carikan saya atau buka saya terakhir kalau ada. Itu ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian ya. Sudah saya sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya mohon maafkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ini terlibat kita dengan apa? Oh, kami saya jasa kelautan lokal ya. Mau share semua. Nah, jangan kemana-mana guys, karena setelah ini kita bakal kembali lagi membahas topik menarik seputar bulan suci Ramadan. Let's check it out. Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah guys, sekarang kita mau ngebagi hal-hal yang harus sukses di bulan puasa. 1. Sukses puasa. Pada bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan kita orang iman untuk berpuasa. Ini harus kita sukseskan karena keutamaannya luar biasa. Yaitu pertama, puasa merupakan kewajiban bagi kita. Kedua, dengan puasa Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini menunjukkan bulan Ramadan ialah bulan penuh ampunan. Betapa ruginya kalau kita puasa ternyata dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Maka rugi besar bagi kita. Waktu puasa ternyata tidak menetapi kewajiban atau melanggar aturan-aturan orang yang berpuasa, seperti ketika berpuasa masih berani berucap dusta, berani berbuat maksiat, walaupun dia berpuasa tetapi puasanya tidak sukses. Kedua, sukses salat sunnah tarawih. Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW ketika pada bulan Ramadan mengingatkan ibadahnya. Di antara ibadah Rasulullah SAW yang dikerjakan ialah ibadah salat dan salat malam atau dikenal dengan salat tarawih. Salat tarawih telah mempunyai beberapa keutamaan di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri salat sunnah atau melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan dasar imam dan niat untuk mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun yang terdahulu, akan tetapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah melampau. Oleh karena itu, marilah kita semua yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Ini kita laksanakan betul sholat tarawih dengan sungguh-sungguh. 3. Sukses tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita sebagai umat Islam yang sudah lancar bacanya dapat khatam bacaan 30 juz Al-Quran, lebih giat lagi belajar dan berusaha sehingga saat selesai Ramadan bacaannya sudah lancar dan kemampuan membaca Al-Qurannya juga meningkat. 4. Sukses iktikaf dan Lailatul Qadar. Sukses iktikafnya terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dapat melaksanakan beribadah semalam untuk atau iktikaf di dalam masjid. Lailatul Qadar jatuh di antara 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Beribadah dalam malam Lailatul Qadar pahalanya melebihi beribadah selama 1000 bulan. 5. Sukses zakat fitrah. Menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebelum mengakhiri Ramadan. Karena semua amalan di bulan Ramadan ini akan sia-sia atau tidak sampai kepada Allah. Jika zakat fitrahnya tidak tertunaikan atau terlambat ditunaikan, kewajiban membayar zakat fitrah telah berlaku untuk setiap orang Islam, baik bagi bayi yang baru lahir hingga orang tua, dan bagi yang miskin
maupun yang kaya. Dan ketika saudara kita kesulitan untuk membayar zakat fitrah, maka kita turut membantunya agar dapat memenuhi kewajibannya membayar zakat fitrah dan dapat merayakan hari Idul Fitri. Dengan sukses menunaikan zakat fitrah, selain itu memenuhi kewajiban kita sesudah puasa Ramadan sekaligus membantu hamba Allah yang memerlukan. Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, itu tadi kita sudah ngebagi hal-hal yang harus dikes di bulan suci Ramadan. Aku, Najwa, dan Ratu Nirwana pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.